Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan untuk tetap bertatap muka secara virtual anak-anakku semua yang ada di rumah. Dan hari ini kembali kita akan belajar pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Dan Pak Guru harap anak-anakku semua yang ada di rumah, Ananda Soleh dan Soleha, selalu menjaga adabnya di rumah, selalu membantu orang tuanya dan tidak lupa untuk selalu meroja dan menjaga sholat duhanya. Namun anak-anakku semua, sebelum masuk di pembelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga anak-anakku semua yang ada di rumah dengan berdoa Allah akan memudahkan kita semua untuk memahami dan mempelajari pelajaran apa hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa dimudahkan untuk mengerti. Ya, anak-anakku semua, silahkan lihat di pembelajaran kedua, Al-Quran di hatiku. Anak-anakku mungkin bertanya, kenapa Al-Quran berada disebutkan ada di hatiku? Ya anak-anakku, anak-anak atau anak soleh dan soleha yang selalu membaca, memurojaah, menghafal Al-Quran, berarti Al-Quran itu berada di hatinya. Apatah lagi anak-anakku semua mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran melalui tingkah lakunya. Lihat di bagian A, surah Al-Fatihah. Anas bin Malik, sahabat Nabi Anas bin Malik bercerita, Nabi Muhammad sedang berjalan dengan sahabatnya. Nabi Muhammad lalu berkata, tahukah kamu surah Al-Quran yang paling mulia? Lalu Nabi Muhammad membaca surah Al-Fatihah. Ternyata anak-anakku, dalam cerita, dalam riwayat, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah adalah surah Al-Quran yang paling mulia, anak-anakku. Masya Allah. Jadi itulah sebabnya anak-anakku, ketika dalam sholat, surah Al-Fatihah diwajibkan untuk dibaca ketika anak-anakku itu, baik sholat sunnah, sholat wajib, sholat duha, sholat isya, sholat zuhur, maka wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah. Mungkin anak-anak masih ada yang belum tahu apa itu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu anak-anakku yang sering kita baca, Alhamdulillah. Iya, surah Al-Fatihah punya nama-nama. Pertama, Al-Fatihah artinya pembuka. Yang kedua, Al-Fatihah sering disebut dengan Ummul Quran atau induknya Al-Quran, induk Al-Quran. Al-Fatihah isinya pokok-pokok ajaran Al-Quran, anak-anakku. Dan yang ketiga, nama Al-Fatihah adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya pujian kepada Allah. Semoga anak-anakku bisa mengetahui ketiga nama-nama dari Al-Fatihah. Semoga anak-anakku di rumah dimudahkan untuk mengingatnya. Baik, anak-anakku semua yang ada di rumah, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah bersama dengan artinya, mempelajari surah Al-Fatihah dengan artinya, maka kita juga perlu tahu bahwa jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah itu berapa. Mungkin anak-anakku semua yang ada di rumah sudah ada yang tahu. Ada yang tahu mungkin jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah, anak-anakku? Iya, 7 apa 8 anak-anak? Ayo, 7 apa 8 jumlah ayatnya? Iya, betul sekali. Jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah ada 7. Ya, ada 7. Mari kita coba baca surah Al-Fatihah secara berurutan. Anak-anakku tentu sudah hafal juga surah Al-Fatihah dan sudah tahu surah Al-Fatihah.
Jadi tidak apa-apa kita ulang-ulang atau memurojaahnya kembali. Ayo dengarkan Pak Guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Kita sudah baca surah Al-Fatihah. Kita semoga anak-anakku yang di rumah tadi mengikut semua dan tetap memurojaah surah Al-Fatihah. Dan kita akan mencoba mengartikan surah Al-Fatihah. Ayo, coba kita. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya anak-anakku? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Artinya yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya yaitu jalan-jalan yang Engkau beri nikmat dan bukan jalan mereka yang dimurkai. Ya, jadi anak-anakku bisa baca di bukunya, bisa lihat di bukunya di halaman 8 terjemahan surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat kedua. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
yang menguasai hari pembalasan. Ya, sampai akhir bisa anak-anakku lihat. Kemudian Pak Guru lanjut. Coba lihat di halaman 9. Al-Fatihah, Pak Guru sudah sebutkan di awal bahwa Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat. Al-Fatihah dimulai dengan memuji Allah. Muslim harus selalu memuji Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Dan masih banyaklah lagi caranya untuk memuji Allah. Muslim, anak soleh dan soleha juga harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ketika diberikan rezeki maka ucapkanlah Alhamdulillah. Jika mendapat rezeki ucapkanlah Alhamdulillah anak-anakku. Surah Al-Fatihah anak-anakku isinya mengandung tauhid. Tauhid artinya menyatakan bahwa Allah itu Esa. Esa artinya Allah itu satu. Ya, tunggal anak-anakku. Tidak ada Allah satu, Allah dua, Allah tiga, tidak ada, cuma satu anakku ya. Dan hanya kepada Allah lah kita boleh meminta. Kita tidak boleh berdoa kepada orang mati, meminta ke kuburan, dan meminta kepada dukun. Itu termasuk syirik namanya anak-anakku. Dosa besar, dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali anak-anakku bertobat dengan sebenar-benarnya. Kemudian orang meminta tolong kepada dukun dinamakan juga musyrik anak-anakku ya. Musyrik, syirik artinya orang yang menyekutukan Allah. Orang musyrik akan masuk ke dalam nerakanya Allah anak-anakku. Di neraka anak-anakku akan disiksa bagi yang sebelumnya meminta pertolongan kepada dukun, meminta pertolongan ke kuburan, meminta pertolongan ke orang mati, maka anak-anakku akan ditempatkan di neraka jika ada yang seperti itu. Tapi Pak Guru percaya bahwa anak-anakku semua di sini tidak ada yang seperti itu. Ya, baik, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah cukup. Pak Guru cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari untuk hari ini dari nama-nama surah Al-Fatihah yang pertama, pembuka, Ummul Quran, dan Alhamdulillah. Dan terjemahan surah Al-Fatihah pun ada. Dan kemudian anak-anakku bisa menghafal surah Al-Fatihah. Alhamdulillah anak-anakku semua yang ada di rumah tetap semangat belajarnya, tetap rajin murojaahnya, dan jangan lupa sholat duhanya dan adab-adabnya selama di rumah tetap dijaga. Baik itu makan dan minum, selalu duduk dan baca bismillah dan alhamdulillah ketika selesai. Dan selalu patuh dan taat kepada orang tuanya. Dengar apa yang Nabi bilang orang tua tak jangki, selalu marah-marah ketika ada disampaikan orang tua kita, orang tuanya kepada anak-anakku semua. Terakhir dari Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.